wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran prakarya kelas 7 semester 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kerajinan bahan limbah lunak. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran daring adalah sebagai berikut. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan wujudnya terdiri dari limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Yang kedua, berdasarkan sumbernya terdiri dari limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Ketiga, berdasarkan senyawanya terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik. Bahan limbah lunak. Limbah lunak mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam 2 bentuk. Yang pertama, limbah lunak organik, kedua, limbah lunak anorganik. Yang pertama, limbah lunak organik. Yang kedua, limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi relatif sulit terurai, berasal dari kegiatan industri pertambangan dan domestik dari sampah rumah tangga. Contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Berikut adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah yang biasa kita sebut dengan 3R. Yang pertama, mengurangi, reduce, menggunakan kembali, reuse, dan yang ketiga, mendaur ulang atau recycle. Hasil produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan sumber daya limbah lunak organik dari masing-masing daerah berbeda. Penggolongan hasil limbah organik dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya, seperti di daerah pesisir, daerah pegunungan, daerah pertanian, dan daerah perkotaan. Limbah lunak anorganik biasanya banyak dihasilkan dari wilayah perkotaan, sebagian besar dihasilkan dari kegiatan hidup manusia. Proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum sederhana dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, pemilahan bahan limbah lunak. Yang kedua, pembersihan limbah lunak. Ketiga, pengeringan. Keempat, pewarnaan bahan limbah lunak. Kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Dan keenam, penghalusan bahan agar siap dipakai. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut, meliputi kegunaan atau utility, kenyamanan atau comfortable, keluasan flexibility, keamanan safety, dan keindahan atau aesthetic.
Beberapa kerajinan dari bahan limbah lunak di bawah ini merupakan contoh dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan baru. Pertama, contoh kerajinan limbah lunak organik meliputi kerajinan limbah kertas, kerajinan limbah kulit jagung, kerajinan limbah jerami, dan kerajinan limbah pelepah pisang. Yang kedua, contoh kerajinan limbah lunak anorganik meliputi kerajinan limbah plastik, kerajinan kotak kemasan, kerajinan limbah kain perca. Ayo berkreasi, buatlah bingkai foto dengan bahan dasar kardus, kemudian lapisi dengan kertas berwarna. Buatlah hiasan sesuai kreasi kalian. Bingkai berukuran 20 cm x 15 cm. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, tingkatkan iman dan imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.